Penumpukan besar-besaran pasukan dan persenjataan Rusia di perbatasan Ukraina sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagi pengamat militer dunia. Apakah maksud Rusia melakukan itu semua? Karena banyak dari pengamat militer yang mengkaitkan hal itu sebagai rencana Rusia untuk menginvasi Ukraina. Walaupun Rusia berulang kali membantah tuduhan itu. Bahkan seorang petinggi militer Ukraina dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Times yang dilansir oleh Russian Today, Letnan Jenderal Alexander Pavyuk telah mengantisipasi dan juga mengklaim bahwasanya Rusia akan menyerang Ukraina pada 20 Februari 2022 setelah berakhirnya Olimpiade musim dingin 2022 yang berlangsung di Beijing. Menurutnya, hari-hari itu menjadi perhatiannya karena dia beralasan Kremlin tidak ingin merusak acara olahraga yang diselenggarakan oleh China. Di sisi lain, seorang komandan Ukraina juga telah mengeluarkan peringatan ke Moskow bahwa Ukraina siap untuk mencabik-cabik Rusia dengan tangan kosong. Komentar itu dibuat setelah Kiev secara terbuka mengeluh bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan militer dan mengharapkan pemberian sanksi pencegahan terhadap Rusia. Prediksi Letnan Jenderal Pavyuk yang menghubungkan potensi konflik setelah digelarnya Olimpiade juga sama dengan sebuah laporan oleh Bloomberg pada hari Sabtu yang juga memberitakan bahwa Presiden China Xi Jinping mungkin secara pribadi telah meminta Putin untuk menunda serangan yang dituduhkan agar tidak menggelar invasi ke Ukraina di tengah momen Olimpiade. Tetapi laporan itu tidak memberikan bukti karena dikutip dari seorang diplomat di Beijing yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, berbicara tentang skenario seperti itu. Tetapi kemudian Kedutaan Besar China di Rusia telah menanggapi laporan Bloomberg pada hari Sabtu malam dan menyatakan bahwasanya laporan itu palsu dan provokasi. Pada wawancara dengan koresponden Times, Letnan Jenderal Pavyuk yang memimpin 52.000 pasukan itu mengatakan bahwa pihak berwenang Ukraina telah mulai membagikan senjata kepada 100.000 sukarelawan lainnya di daerah-daerah yang dianggap paling mungkin akan jatuh ke tangan Rusia seandainya Kiev dan klaim invasi sekutu baratnya itu terwujud. Menurutnya, itu disebut unit pertahanan teritorial yang bertujuan untuk mengobarkan perang tipe pemberontakan yang berkepanjangan. Dan tujuan utama pemberian senjata api itu adalah kesiapan penerima senjata untuk bertempur dan juga untuk menimbulkan banyak korban pada pasukan penyerang. Pavyuk juga menyatakan bahwa Presiden Vladimir Putin telah menyimpan rencana untuk menguasai seluruh negeri. Dan dengan menguasai itu, Rusia dapat memanipulasi Ukraina sesuai keinginan mereka. Dan juga kota-kota besar Ukraina seperti Dnipropetrovsk, Odessa, dan Kharkov adalah target utama. Dengan tujuannya untuk berusaha mengambil kemampuan industri Ukraina dan aksesnya ke Laut Hitam.